Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11SD3030, dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum PM yang keempat tentang regression dan modeling. Nah, sebelumnya eh, perlu saya jelaskan bahwa ini adalah lanjutan dari praktikum yang sebelumnya. Nah, praktikum yang sebelumnya kita telah melakukan praktikum tentang uh, pre-processing, yaitu untuk pembersihan data dari missing value. Nah, di sini pada praktikum yang ketiga sudah muncul data yang sudah bersih dari missing value. Nah, pada praktikum yang ketiga ini, karena datanya sudah bersih, di sini saya akan mendownload data itu dan saya gunakan menjadi dataset yang baru. Nah, dataset yang saya download inilah yang akan saya gunakan di praktikum yang keempat ini. Oke, jadi yang pertama adalah kita load dulu dari dataset yang sudah bersih. Ini dihasilkan dari praktikum yang ketiga tadi. Kemudian kita akan cek dulu struktur datanya seperti biasa menggunakan perintah df.info, df.describe seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke fitur engineering dengan opsi tanggal. Nah, kode ini akan melakukan transformasi data waktu menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Pertama, kolom date yang awalnya bertipe teks atau string diubah menjadi format delete time, diubah menjadi format date time agar komputer memahami urutan kalender. Nah, selanjutnya dibuat kolom baru bernama dnumber yang menghitung selisih hari antara setiap baris tanggal dengan tanggal paling awal dalam dataset ini. Ini akan memberikan skala angka kontinu seperti 0, 1, 2, dan seterusnya untuk merepresentasikan perjalanan waktu sejak awal pandemi. Bisa kita lihat pada tabel yang sudah dimunculkan seperti ini. Kemudian kita akan menentukan fitur dan targetnya. Nah, inti dari tahap ini adalah kita menyiapkan bahan baku prediksi dengan memisahkan data menjadi dua peran utama, yaitu fitur X dan juga target Y. Nah, kita akan menentukan bahwa total case-nya ini adalah variabel yang ingin ditebak atau bisa kita bilang sebagai target. Sementara 6 kolom lainnya seperti the number, new case, hingga total vaccination adalah informasi pendukung atau bisa dikatakan fitur yang akan dipelajari polanya oleh model. Nah, dengan memisahkan dan memanggil isinya, kita akan memastikan bahwa komputer nanti tidak akan salah fokus dan ia akan hanya melihat angka-angka fitur untuk mencoba memprediksi angka target secara akurat. Singkatnya, kita akan membuat seperti soal dan juga kunci jawaban yang secara terpisah, dan fitur X ini akan menampilkan 5 baris pertama dari semua kolom yang akan kita gunakan, kecuali ini tadi, total case. Nah, kemudian setelah itu kita akan split datanya. Nah, di sini saya menggunakan perbandingan 80:20. Kode ini berfungsi untuk membagi seluruh data menjadi dua bagian terpisah, yaitu data testing dan juga data training. Nah, untuk trainingnya ini 80 dan testingnya ini 20. Kemudian kita akan panggil dia menggunakan print seperti kode ini. Maka akan muncul total barisnya. Total baris data aslinya itu sebanyak 526 dan jumlah data trainingnya itu 420 dan jumlah data testingnya itu 106. Artinya model ini akan belajar dari 420 hari pandemi dan akan diuji kemampuannya menebak angka pada 106 hari sisanya. Inilah yang akan dites nantinya. Kemudian kita akan masuk ke training model. Kodenya seperti ini, from scalar linear model import linear regression. Nah, tahap ini modelnya nanti akan belajar
dia akan memiliki kecerdasan buatan dalam memprediksi data. Dan dengan menjalankan perintah linear regression, kita menyisipkan sebuah kerangka berpikir matematis yang akan mencari hubungan garis lurus antara variabel input dan output. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, itu prediksi dan juga evaluasi. Tahap ini merupakan fase yang sangat bisa dikatakan krusial ya untuk menguji kecerdasan model melalui perbandingan antara hasil prediksi dan fakta di lapangan tadi. Menggunakan fungsi model.predict x test. Nah, kita akan menyuruh model yang telah kita latih untuk menebak angka total case pada data ujian. Ini akan menunjukkan seberapa persis model dalam menangkap pola data. Dan ini aturannya di mana jika angka mendekati 1,0 berarti itu sudah sangat akurat. Dan dengan LMSE yang menghitung rata-rata selisih atau margin kesalahan antara angka prediksi dan angka kasus aslinya, kita akan melihat dengan melihat data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa model kita sudah cukup andal dan digunakan sebagai alat prediksi untuk kita perbaiki lagi. Nah, bisa kita bandingkan di sini jika LMSE ada sebanyak 55.450 dengan nilai maksimal yang mencapai 3,6 juta. Bisa kita lihat pada data yang di atas, total case-nya itu 36.867.000. Ah, oke. Dengan nilai maksimal tadi 3,6 juta ya, maka presentasi kesalahannya itu kalau dihitung hanya sekitar 1,5%. Kemudian kita akan cek training dan training versus testingnya. Dengan L2 trainingnya itu ada di angka 0,998 dan seterusnya. Dan L2 testing itu ada di angka 0,99729 dan seterusnya. Nah, ini kode ini bertujuan untuk mendeteksi yang namanya overfitting ya, yaitu adalah kondisi di mana model cuma menghafal data training dan dia bukan memahami pola. Tetapi dengan praktikum ini kita telah membuktikan bahwa ternyata program ini berhasil memahami eh, berdasarkan pola-pola, bukan hanya menghafal data yang di training tadi. Jadi kita bisa memastikan juga stabilitas dari model. Nah, jika kedua angka tersebut sama-sama tinggi dan tidak terpaut jauh. Nah, misalnya sama-sama di angka 0,99 seperti data kita tadi. Artinya model kita sangat akurat dan konsisten dan dalam memprediksi data lama maupun data yang baru. Kemudian kita akan lihat juga koefisien dari model ini. Nah, bisa kita lihat pada tabel yang sudah dimunculkan seperti ini. Ini adalah output dari kode sebuah tabel sederhana yang disebut fitur importance atau koefisien regresi. Nah, tabel ini secara harfiah menunjukkan bobot atau seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap hasil prediksinya. Oke, karena kita sudah siap untuk melakukan modelingnya, kita akan melakukan visualisasi supaya orang-orang awam juga bisa paham dan mudah mengerti tentang modeling ini pada praktikum yang telah kita lakukan. Bisa kita lihat pada grafik ini menampilkan hubungan antara data aslinya yang ditandai dengan titik ya, dan juga garis vertikal yang sebagai predik dari AI. Nah, semakin dekat atau berhimpit kedua garis tersebut, berarti model kita memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi. Jika garis prediksi mengikuti lekukan data asli dengan rapat,
Maka itu membuktikan bahwa koefisien dan fitur yang kita bahas sebelumnya seperti total death dan the number telah berhasil diracik oleh AI menjadi rumus matematika regresi yang akurat untuk memetakan pola pandemi ini. Nah, setelah kita lihat apa yang visualisasinya ini, sekarang kita akan lihat eh, data yang tidak berhasil ditebak oleh AI ini. Seperti ini. Ini kan garis vertikalnya tidak sampai pada titik ini. Nah, ini menunjukkan prediksi AI yang gagal. Nah, tebakan AI yang meleset ini bisa juga kita cari atau kita lihat data-data apa aja yang meleset itu. Nah, kita akan membuat data frame untuk membandingkannya dengan mencek error sama dengan data frame. Maka akan muncul eh, tabel seperti ini. Nah, inilah yang menunjukkan data-data yang eh, apa yang meleset ya, tebakan yang meleset dari AI ini. Angka RMSE 55.000 adalah sebuah skor tunggal yang merangkum keseluruhan performa model dengan cara merata-ratakan selisih antara data asli dan prediksi, sehingga ia memberikan gambaran kasar seberapa jauh tebakan AI meleset secara umum. Nah, di sini berbarisnya kan selisih errornya ini kan ada 297.000, ada yang 287.000, ada juga yang 146.000. Nah, jika dirata-ratakan ini ada sebanyak 55.000. Nah, ini adalah LMSE yang tadi, rata-rata target yang melesetnya tadi. Jadi LMSE ini memberitahu kita seberapa besar kegagalan ya, yang dirata-ratakan, sedangkan tabel selisih menunjukkan di mana saja kegagalan itu terjadi. Baik, untuk kesimpulan praktikum ini berhasil membangun model machine learning menggunakan algoritma linear regression untuk memprediksi total kasus COVID-19 di Indonesia dengan tingkat akurasi yang sangat luar biasa, yaitu tadi mencapai skor R2 sebesar 0,99. Nah, hal ini membuktikan bahwa model mampu menangkap pola data yang hampir sempurna di mana variabel seperti jumlah kematian eh, dan juga durasi waktu menjadi pendorong utama prediksi. Sementara variabel fluktuatif lainnya bertindak sebagai penyimbang matematis untuk melalui koefisien yang negatif. Meskipun terdapat rata-rata kesalahan atau LMSE sebesar kurang lebih 55.000, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total data yang dipelajari oleh AI ini atau program yang telah kita buat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini sangat stabil, andal, dan juga memenuhi ekspektasi modul untuk digunakan sebagai alat analisis tren pandemi secara objektif. Nah, kunci dari model ini memiliki skor R2 yang sangat besar, yaitu adalah karena data ini sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, itulah pentingnya jika kita tidak membersihkan data ini terlebih dahulu, maka mungkin saja akan semakin banyak data-data yang meleset ditebak oleh model ini. Baik, jadi cukup sekianlah eh, presentasi saya atau penjelasan saya tentang praktikum yang keempat ini. Jika ada kekurangan pahaman saya tentang praktikum ini atau kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.